Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melty Ambrius, guru fisika di SMA Negeri 1 Gunung Talang. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam di fisika tentang proyek realistis berbasis data dan digital. SMA Negeri 1 Gunung Talang sebagai salah satu institusi pendidikan yang terletak di Kabupaten Solok dengan kearifan lokal dan potensi alamnya yang bisa dimanfaatkan, sehingga memiliki tanggung jawab ganda mencetak lulusan yang unggul secara akademis dan tangguh dalam menghadapi kompleksitas dunia nyata. Sejalan dengan visi sekolah untuk menjadi pusat keunggulan, prakarsa perubahan ini berakar pada keyakinan bahwa pembelajaran, khususnya di mata pelajaran sains seperti fisika, mampu hendaknya melampaui batas-batas tekstual dan papan tulis dalam memahami konsep materinya. Untuk itu, penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning menjadi sangatlah penting, di mana konteks pedagogi bukanlah sekedar penguasaan materi, melainkan kemampuan murid untuk memahami, mengaitkan dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berdasarkan analisis rapor pendidikan sekolah tahun 2024, bahwa kemampuan numerasi berpikir murid menggunakan konsep dan fakta dalam menjelaskan masalah sehari-hari mengalami penurunan nilai. Begitupun observasi langsung guru di kelas. Ditemukan adanya kesenjangan antara kemampuan murid dalam menghitung secara matematis menggunakan rumus dan kemampuan berpikir kritis serta penguasaan konsep. Murid cenderung hanya memandang fisika sebagai kumpulan rumus yang harus dihafal tanpa memahami konsep material yang mendasarinya. Ketika diberikan soal latihan yang menuntut pemahaman kontekstual dan analisis data dari situasi nyata, bukan sekedar substitusi angka, murid seringkali kesulitan dalam mengungkapkan informasi dan memilih pendekatan konseptual yang tepat. Kondisi ini menguatkan urgensi pentingnya penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Murid perlu memahami fisika secara utuh dalam penguasaan konsep. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk merancang pembelajaran fisika melalui proyek realistis sederhana pada materi gerak lurus, dengan berkolaborasi menerima masukan-masukan dari sesama rekan sejawat guru fisika dan juga lintas modal matematika. Meskipun konsepnya menarik, implementasi pembelajaran berbasis proyek realitas dan data ini dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, pengelolaan waktu dan fokus murid. Proyek yang menggunakan alat sederhana seperti mobil-mobilan dan stopwatch dapat memicu rasa bermain yang berlebihan karena merasa bebas bereksplorasi, cenderung berlama-lama bermain dan sulit diarahkan untuk fokus pada tahap analisis dan pencatatan data yang disiplin. Dibutuhkan manajemen waktu yang ketat dan transisi yang jelas antara fase eksplorasi bebas dan fase pengumpulan data terstruktur. Yang kedua, mengaitkan konsep nyata dengan persamaan matematis. Tantangan terberat adalah menjembatani data mentah yang dikumpulkan di lapangan dengan model ideal rumus persamaan fisika. Yang ketiga, kolaborasi lintas mata pelajaran atau matematik. Analisis data yang valid menuntut keterampilan membaca, menafsirkan, dan membuat grafik yang tepat. Kolaborasi intensif dengan guru matematika, walaupun tidak hadir di kelas, sangat diperlukan untuk memastikan bahasa dan kaidah grafik yang digunakan murid adalah akurat. Berikutnya adalah aksi yang dilakukan melalui 3 fase. Fase pertama yaitu berkesadaran atau adanya rasa ingin tahu murid. Ya, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Semuanya hadir? Nah, berarti kita sebanyak 38 orang hadir semuanya. Oke, sebelum kita belajar, untuk fokusnya, coba Anda siapkan dulu. Kelompok ini jika, kelompok ini maka. Menyiapkan satu kalimat, silakan boleh. Waktu. Jika aku pergi menjauh, maka aku akan sedia.
koneksi kita antar teman. Baik Ananda, kemarin kita udah belajar tentang vektor, betul? Ya. Apa itu manfaat belajar vektor? Ayo. Apa tujuannya? Apa nanti yang Ananda pelajari? Mengetahui apa? Dengan prinsip belajar bermakna, untuk mengetahui pemahaman awal siswa maka dilakukan tes diagnostik dengan TTS. Guru menampilkan video lalu lintas pada mobil yang sedang mendata, kemudian murid menghubungkan dengan pengalaman pribadi, mengapa ini penting baginya dan bagaimana fisika itu memengaruhi keamanan berkendaraan. Juga melalui aplikasi PET. Bahwa untuk membagi kelompoknya dan juga sudah mempersiapkan peralatan bermainnya. Kita ngapain sekarang? Bermain dan bersenang-senang. Sudah siapkan mainannya? Ibu juga sudah menyiapkan mobilnya. Dengan berkesadaran, analisis data kritis, murid diajak merefleksikan mengapa data kita menyimpang dari teori, faktor non-ideal apa yang memengaruhi hasil, sehingga diskusi reflektif ini menemukan batasan model fisika. Kemudian dengan menggembirakan, kolaborasi intensif, setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Kemudian tertantang untuk membandingkan grafik, memecahkan anomali data dengan suasana kompetisi yang sehat. Pengumpulan data real time Mengukur 28 dari jarak pengereman karena intinya itu 2 dikali M, nah 2 dikali M. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil percobaan kami tadi. Dari percobaan kami tadi, kami kesulitan untuk menentukan jarak dan kecepatannya dikarenakan mobilnya kurang stabil. Selanjutnya, guru menguatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Dan guru meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajarannya. Terima kasih Ananda atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martinus PDMPD Kepala SMA Negeri 1 Muntalang mengapresiasi pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Ibu Melty Amrius MPD selaku guru fisika SMA Negeri 1 Muntalang. Saya melihat pembelajaran mendalam ini pada konsep fisika begitu bagus, tidak hanya berpatok pada konsep saja. Jadi mereka juga pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka pembelajaran mendalam ini memang cocok pada semua pembelajaran. Terkhusus nanti adalah pembelajaran fisika. Nah, kami mendukung dengan sepenuhnya pembelajaran mendalam ini diterapkan seluruh bidang, terkhusus pada pembelajaran fisika yang diatur oleh Ibu Melty Amrius. Selamat melaksanakan, semoga ini bisa meningkatkan motivasi pembelajaran siswa di SMA 1 Muntalang. Bila topik udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang disajikan oleh Bu Melty di kelas 10 pada materi gerak lurus, saya sudah mengamati bahwa beliau sudah mengaplikasikan, artinya fisika tidak hanya lagi dikenal sebagai rumus, tapi dari fakta dulu, fakta, kemudian ada realita, dan itu nanti dipraktikumkan, baru nanti anak-anak itu atau murid bisa menurunkan persamaan. Jadi terbalik, tidak lagi rumus yang disajikan, tapi adalah berdasarkan realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dari praktikum yang kita lakukan. Setelah mempelajari fisika, saya paham bahwa prinsip-prinsip fisika ternyata banyak terdapat di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika saya mengendarai sepeda, saya dapat menghitung kecepatan sepeda tersebut, dan ketika saya melempar bola ke atas, saya dapat mengetahui tinggi maksimum bola tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufaira Kairianita. Saya berasal dari 10 Etika. Setelah saya melakukan praktikum online menggunakan simulasi PET yang seru dan menyenangkan, saya dapat memahami materi gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Terbit fajar, timbullah senja. Cakep. Habis belajar mereka ceria. Asik. Assalamualaikum.